Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Ika di pembelajaran PKLH untuk kelas 3. Nah, hari ini kita akan membahas kembali PKLH di bab 5, pertemuan ke-3. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah pembagian Kota Balikpapan dan juga kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Balikpapan, hari ini kita mau membahas mengenai dampak dan manfaat pembagian Kota Balikpapan tersebut. Nah, tapi sebelumnya Ibu Ika ingatkan kembali kepada anak-anak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya, dengan cara pertama mencuci tangan dengan sabun agar virus dan bakteri yang ada di tangan anak-anak pergi dan jauh dari anak-anak. Yang kedua adalah memakai masker. Nah, memakai masker ini sebagai perlindungan kita terhadap virus corona ya. Dan juga menjaga jarak aman. Jika anak-anak sudah memakai masker, maka hal selanjutnya yang harus anak-anak terapkan adalah menjaga jarak aman dengan orang lain, agar kita bisa terlindung dan terhindar dari virus corona. Oke, hari ini sebelum kita membahas mengenai dampak dan manfaat pembagian Kota Balikpapan, Ibu akan memberitahukan dulu ya mengenai kompetensi dasarnya. Ada 2 kompetensi dasar, yaitu 3.5, memahami pembagian wilayah yang berkaitan dengan dampak dan manfaat sekolah siaga kependudukan, dan juga membuat peta pembagian wilayah Kota Balikpapan. Dari kompetensi dasar ini ada 2 tujuan pembelajarannya, yaitu melalui pengamatan, anak-anak dapat mengaitkan pembagian wilayah dengan dampak dan manfaat sekolah siaga pendudukan dengan benar. Dan juga dari penugasannya, anak-anak dapat membuat peta pembagian wilayah Kota Balikpapan dengan benar. Nah, yang Ibu sudah sampaikan sebelumnya mengenai sejarah pembagian wilayah Kota Balikpapan sebenarnya dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1966, wilayah Kota Balikpapan ini sebenarnya dibagi menjadi 5 kecamatan dengan 27 kelurahan. Namun hal ini berganti pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012, wilayah Kota Balikpapan meningkat menjadi 6 kecamatan dan 34 kelurahan. Adapun 6 kecamatan yang tadi sudah disebutkan adalah Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Selatan, dan juga Kecamatan Balikpapan Timur. Jadi setiap kecamatan-kecamatan ini mempunyai beberapa wilayah kelurahan. Nah, dari pembagian kecamatan dan kelurahan di Kota Balikpapan ini memiliki dampak pembagian wilayah. Jadi pembagian wilayah ini memberikan beberapa dampak dan manfaat. Yang pertama, dampaknya dan manfaatnya adalah adanya sistem zonasi sekolah, dan yang kedua adalah sekolah siaga kependudukan. Nah, pertama kita akan bahas tentang mengenai sistem zonasi sekolah. Apakah anak-anak tahu apa itu sistem zonasi sekolah? Nah, jadi sistem zonasi sekolah ini memudahkan anak-anak untuk masuk sekolah yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Melalui jalur sistem zonasi, jalur ini merupakan jalur penerimaan siswa sekolah yang berdasarkan tempat tinggalnya, dipengaruhi oleh pembagian wilayah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, biasanya anak-anak yang berada di wilayah kecamatan atau kelurahan tertentu sudah mempunyai sistem zonasi sekolahnya sendiri. Tapi hal ini biasanya berlaku untuk sekolah negeri, baik dari SD, SMP, dan SMA. Lalu apakah sekolah swasta seperti SD Patra Dharma 1 termasuk? Tidak ya.
Sekolah swasta seperti sekolah kita itu tidak memberlakukan sistem zonasi. Tapi sistem zonasi ini diberlakukan bagi sekolah-sekolah negeri. Adapun manfaat selanjutnya adalah sekolah siaga kependudukan. Apa sih sekolah siaga kependudukan? Jadi sekolah siaga kependudukan atau SSK adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam mata pelajaran sebagai pengayaan materi pelajaran. Jadi di sekolah kita akan belajar nih mengenai pendidikan kependudukan dan juga keluarga berencana. Nah, dari pembelajaran ini maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas siswa yang ada di sekolah tersebut. Nah, peningkatan kualitas ini yaitu mengetahui mengenai sistem kependudukan dan juga kita siap menghadapi tantangan seperti rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan di wilayah tersebut. Maka dari siaga kependudukan ini, setiap warga wajib memiliki administrasi. Nah, seperti apa sih administrasi yang diberlakukan? Yaitu setiap keluarga wajib memiliki kartu keluarga dan juga kartu jaminan kesehatan. Oke, jadi kita akan peduli terhadap tingkat pendidikan kita dan juga tingkat kesehatan kita. Ya, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.